Hai sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar sahabat Bawaslu semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Podcast hari ini bersama saya Fernanda dan tentunya dengan Ketua Bawaslu Kota Semarang yang saya hormati Bapak Arif Rahman. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nan. Kenapa saya panggil Mbak Nan? Karena kalau Nanda itu sama seperti panggilan istri saya. Kalau Nanda itu sama persis panggilan sahabat saya. Jadi saya panggil kata depannya aja Nan. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan hari ini Pak? Alhamdulillah tadi pagi sudah sarapan. Sepertinya fit untuk kemudian berbincang pada pagi hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas tentang masa non-tahapan Bawaslu Kota Semarang ini ngapain aja nih. Pasti banyak teman-teman dari sahabat Bawaslu ini penasaran Pak, apa saja kerja Bawaslu Kota Semarang di masa non-tahapan ini. Tapi sebelum ke sana Pak, saya dan sahabat Bawaslu penasaran nih bagaimana kemarin Pilkada 2024 Bawaslu Kota Semarang, apa saja tantangan yang dihadapi di Kota Semarang ini. Ya, terima kasih Mbak Nan ya selaku host pada kegiatan podcast pagi hari ini. Saya Arif Rahman, Ketua Bawaslu Kota Semarang yang diamanahi sama Koordinator Divisi Humas ini untuk kemudian memberikan informasi, sosialisasi maupun hal-hal yang sifatnya itu publikasi kinerja menyangkut beberapa kerja-kerja lembaga, mengingat di tahun 2024 kemarin tidak hanya Bawaslu Kota Semarang yang mungkin ya, Bawaslu seluruh Indonesia, provinsi, bahkan RI menghelat ya sebuah peristiwa demokrasi terbesar mungkin ya, dan itu bersejarah. Pertama pemilu 2024 ya, kemudian disusul pemilihan kepala daerah yang itu juga dilangsungkan di tahun yang sama 2024. Nah, kalau merefleksi perjalanan kinerja Badan Pengawas Pemilu khususnya di Kota Semarang pada momentum pemilihan kepala daerah kemarin, tentu banyak hal yang menarik, banyak yang bisa menjadi cerita ya untuk kemudian kita abadikan dan itu bisa menjadi bahan evaluasi ke depan. Salah satunya mungkin yang sudah banyak mengetahui ya peristiwa terjadinya kegiatan pengumpulan kepala desa yang memang kebetulan di Kota Semarang ini tidak ada kepala desa karena memang struktur pemerintahan di Kota Semarang ini tingkat terbawahnya hanya di kelurahan, tidak ada kepala desa. Nah, ini menariknya di Kota Semarang menjadi lokasi untuk kemudian para kepala desa se-Jawa Tengah ya melakukan konsolidasi. Nah, memang dua kegiatan yang kemudian berhasil Bawaslu Kota Semarang ini cegah ya untuk kemudian terhindar dari pelanggaran ini terjadi di dua wilayah. Pertama di Semarang Barat, kemudian yang satunya di Semarang Tengah. Nah, yang di Semarang Barat ini di satu kawasan di tempat pertemuan tertentu ya. Kemudian yang di Semarang Tengah ini terjadi di Hotel Bintang 5 ya. Jadi memang keduanya itu kita bersumber dari informasi masyarakat. Ini pentingnya kemudian kerja-kerja Bawaslu, kerja-kerja pengawasan ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya kerja-kerja lembaga saja, tapi partisipasi masyarakat juga menjadi kunci suksesnya pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Nah, ini salah satu bentuknya adalah adanya partisipasi, adanya informasi awal dari masyarakat, kemudian dari kami Badan Pengawas Pemilu membentuk tim untuk melakukan pencegahan. Jadi upaya yang kami lakukan kemarin adalah upaya pencegahan ya, untuk kemudian meminimalisir, menekan tidak terjadinya pelanggaran pemilihan kepala daerah. Wah, berarti Anda informasi dari warga Kota Semarang ya Pak, ya, untuk melakukan pencegahan ya betul. Pak, gitu ya Pak. Oke, itu adalah hal menarik yang dihadapi oleh Bawaslu Kota Semarang nih Pak. Kalau tantangannya sendiri itu apa Pak di Pilkada kemarin Pak? Tantangan di pemilihan kepala daerah ya? Iya. Mengingat di Kota Semarang ini kan
kalau bisa saya sampaikan ya, terdiri dari 16 kecamatan. Kemudian ada 177 kelurahan. Dan tempat pemungutan suara itu kurang lebih hampir 2000 ya, 2300 sekian ya. Memang jumlahnya berkurang dibandingkan dengan pemilu karena memang ada ketentuan yang mengatur jumlah maksimal pemilih di tiap TPS. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama menghadapi lokasi-lokasi yang memang itu jauh dari jangkauan ya. Contohnya di daerah-daerah perbatasan. Mengingat di Kota Semarang ini kan berbatasan dengan Kabupaten Kendal, yaitu di Kecamatan Tugu, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Semarang itu di Kecamatan Gunung Pati, kemudian berbatasan dengan Demak itu ada di Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Geno. Nah, ini wilayah-wilayah perbatasan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri, terutama dalam hal validasi data pemilih, karena jangan sampai kemudian pemilih yang notabene dia punya hak memilih di tetangga ya kemudian bisa menggunakan hak pilihnya di Kota Semarang. Nah, ini salah satu tantangan yang kemudian menjadi fokus bagi penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu. Selain itu juga tantangan yang tidak kalah menantang ya, itu adalah pada masa tahapan kampanye ya, mengingat pada pemilihan kepala daerah kemarin itu di Kota Semarang ini hanya ada 2 pasangan calon ya, ada 2 pasangan calon sehingga relatif dinamika pelaksanaan kampanyenya itu cukup dinamis ya. Ada satu wilayah yang memang dikuasai oleh calon tertentu, ada juga satu wilayah yang di wilayah tersebut itu tidak hanya calon tertentu tapi kedua pasangan calon juga melakukan kegiatan kampanye. Nah, ini menjadi satu tantangan untuk kami, terutama dalam hal melakukan pencegahan ya. Selain kemudian kami juga melakukan upaya-upaya pengawasan lainnya. Jadi itu salah satu tantangannya. Iya, baik Pak. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar. Walaupun dalam prosesnya tentu kita nggak bisa lepas dari dinamika ya. Betul. Terutama kita tahu bahwa di Kota Semarang ini sempat menjadi lokus yang kemudian diajukan penyelesaian hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Oh, iya. Ya, ini salah satu juga yang kemudian mengangkat dinamika pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Semarang ini tidak hanya landai, tidak hanya tidak hanya monoton, tapi ada dinamika yang menarik di situ. Walaupun kemudian dalam prosesnya pemohon dalam hal ini kemudian mengajukan pencabutan ya permohonan penyelesaian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Sangat menarik sekali ya Pak ya pilkada kemarin. Kalau sekarang sudah selesai nih masa pilkada 2024 kemarin, sekarang banyak nih sahabat Bawaslu Kota Semarang yang penasaran apa aja sih kerja Bawaslu Kota Semarang di masa non tahapan ini? Ya, sebenarnya pertanyaan ini tuh selalu muncul. Banyak ya Pak yang bertanya ya Pak. Pertanyaan ini selalu muncul di mana pada saat tahapan itu sudah selesai ya. Betul. Kebetulan saya kan memang di Bawaslu ini kan sejak 2018. Jadi 2018 di situ ada Pilgub ya, tapi kewenangannya bukan ada di Bawaslu karena masih ada Panwas ya waktu itu ad hoc. Jadi untuk Bawaslu itu kewenangannya untuk melakukan pengawasan 2019, pemilu 2019, kemudian pemilihan kepala daerah 2020. Jadi selesai 2020 kita pernah menghadapi situasi sama seperti hari ini yang sedang kita hadapi. 2021, kemudian 2022, nah 2023 itu tahapan, 2022 akhir ya, tahapan itu sudah mulai berlangsung, artinya ada kevakuman secara kelembagaan dalam konteks tahapan itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, artinya ini nggak jauh berbeda nih dengan situasi yang sekarang kita hadapi. Ya, situasi pada saat itu juga muncul banyak cerita, banyak isu, buat apa ini Bawaslu ini tetap ada gitu kan? Toh juga nggak ada kerjanya gitu,
nggak ada yang kemudian menjadi fokus yang dikerjakan oleh Bawaslu. Toh juga ternyata sampai juga dengan hari ini. Artinya sikap optimis ini tetap harus ditanamkan ya bagi kami sebagai penyelenggara pemilu, termasuk kemudian meyakinkan kepada masyarakat. Nah, kembali lagi ke pertanyaan yang Mbak Nan sampaikan tadi ya, sebetulnya tidak hanya dirasakan oleh publik ya. Terus terang saya sendiri merasakan ya, di tengah masyarakat. Salah satu contohnya ya di kegiatan pertemuan RT ya. Muncul tuh banyak pertanyaan kayak gitu. Pak Arief ngapain sekarang ini ya kan? Itu muncul, bahkan sampai urusan kerja bakti pun itu dipertanyakan di sela-sela menghela nafas kan, karena selesai kerja bakti, kemudian muncul pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan yang dalam hati kecil saya itu nggak usah dipertanyakan, nggak usah dipertanyakan. Kenapa? Karena jawabannya sulit. Karena jawabannya sulit ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, memang di masa non tahapan ini ya, selain kita sebagai penyelenggara pemilu itu melakukan pembenahan ya secara internal, karena kita tahu bahwa selama masa tahapan itu hampir kita itu terfokus, ruang dan waktunya hampir 24 jam itu fokus ya untuk mengurusi tahapan ya. Jadi wajar kiranya kalau kemudian saat ini non tahapan ya kita sekarang berfokus pada non tahapan. Karena memang sudah tidak ada tahapan gitu ya. Ini kok kayak dibolak-balik aja ya. Jadi non tahapan di sini kami memaknai bahwa ada kerja-kerja secara kelembagaan yang itu masih bisa dimaksimalkan. Terutama tadi pembenahan secara internal. Kami juga melakukan pengarsipan ya dokumen-dokumen pengawasan sejak pemilihan kepala daerah 2018, kemudian 2019, 2020 ya. Itu sedang kita lakukan perapihan, pembenahan, termasuk kemudian tujuan perapian dan pembenahan itu juga nantinya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Semarang. Dalam hal ini bagi mereka-mereka ya, terutama mahasiswa ini ya, mahasiswa yang kemudian membutuhkan informasi data untuk melakukan penelitian. Nah, ini salah satu kemudian output kerja lembaga di masa non tahapan. Nah, selain itu kami juga menggagas beberapa program sebetulnya, walaupun memang program ini dalam tanda petik ya apa adanya ya, karena mengingat hari ini mungkin bukan hal yang perlu ditutup-tutupi ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ya sedang melakukan penghematan besar-besaran ya. Efisiensi bahasa kerennya, bahasa kekiniannya efisiensi ya. Ya, jadi efisiensi ini memang berdampak secara langsung bagi kelembagaan ya, kementerian maupun lembaga ya, yang memang sumber anggarannya itu dari APBN ya. Nah, salah satunya sehingga kita memperkecil, karena memang tidak ada sumber anggaran yang memadai, kita memperkecil aktivitas program kerja sehingga kita berfokus pada publikasi. Nah, salah satunya program yang hari ini sedang kita langsungkan ini ya, ini bagian dari kerja-kerja lembaga untuk kemudian mempublikasi. Bisa jadi pada saat masa tahapan itu masyarakat itu berfokus pada tahapan yang sedang berlangsung ya, mungkin tidak mengetahui cerita di balik kerja-kerja pengawasan. Nah, kesempatan pada non tahapan inilah kemudian kami mempublikasikan itu. Nah, selain itu juga Bawaslu Kota Semarang ya, sejak tahun 2019 kalau nggak salah ya, itu kan membentuk namanya Saka Adiasta ya. Saka Adiasta ini bagian dari kerja partisipatif kelembagaan yang kemudian menggandeng gerakan pramuka ya. Nah, ini alhamdulillah tiap tahun Bawaslu Kota Semarang selalu dilibatkan ya dalam kegiatan-kegiatan
yang sifatnya itu skala kota maupun skala provinsi. Nah, kebetulan di bulan ini itu akan ada kegiatan Jambore ya. Jambore ya. Jambore yang akan dilaksanakan kalau nggak salah di akhir bulan ya, tanggal-tanggal 21 sampai 23. sampai 23 Juni ya. Betul. Artinya di tanggal itu akan ada kegiatan pameran Saka ya, satuan karya. Kemudian juga akan ada pelatihan BIMTEK ya. Nah, diharapkan ini juga bagian dari output eksistensi kelembagaan. Jadi kami tidak hanya mengurusi urusan tahapan pemilu maupun pemilihan kepala daerah juga, tapi ada hal yang lebih penting, yakni adalah mengedukasi, memberikan pendidikan politik, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, khususnya masyarakat Kota Semarang, agar kemudian sadar bahwa segala sesuatunya yang terjadi itu tidak lain tidak bukan karena ada kebijakan politik. Sehingga penting kemudian masyarakat ini berpartisipasi. Nah, ini salah satu program yang kemudian akan kami langsungkan. Selain itu juga kami berencana memasifkan kembali, menumbuh kembangkan kembali apa yang dinamakan kelurahan anti politik uang. Ya. Kenapa kita menumbuh kembangkan terkait dengan kelurahan anti politik uang? Karena kita tahu bahwa daya rusak politik uang ini cukup luar biasa ya, mengakibatkan rusaknya demokrasi di satu wilayah. Salah satu contoh yang nggak perlu kita jauh-jauh lah ya, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Barito, Kabupaten Barito Utara itu ya, yang kemudian sampai dilakukan PSU ya. Setelah di PSU ternyata praktek politik uangnya justru semakin mengerikan ya. Bahkan per orang ya itu bisa sampai 2 juta, bahkan sampai 10 juta ya. Dan itu kemudian diajukan gugatan lagi ke Mahkamah Konstitusi. Dan alhasil Mahkamah Konstitusi memutus ya, melakukan memberikan putusan untuk kemudian dilakukan pilkada ulang. Jadi bukan lagi pemungutan suara ulang itu, bukan lagi PSU, tapi pilkada ulang. Karena ada pencalonan ya, selain dari awalnya iya, Pak, calonnya diganti lagi. betul. Jadi selain pilkadanya diulang, juga dilakukan diskualifikasi semua pasangan calon. Di situ kan ada 2 pasangan calon itu. Jadi keduanya itu sama-sama melakukan praktek politik uang, sehingga keduanya didiskualifikasi, sehingga pilkadanya diulang. Jadi ada pencalonannya kembali, ada kampanyenya lagi. Nah, ini hal-hal yang ingin kita hindari ke depan ya, terutama di Kota Semarang, agar kemudian bersama-sama ya bergerak untuk bersepakat ya menolak praktek-praktek yang sifatnya transaksional berupa politik uang. Bisa di-spill sedikit nih Pak, kelurahan anti politik uang ini kenyataannya seperti apa biar masyarakat Kota Semarang ini bisa ikut berpartisipasi nih Pak? Ya. Kelurahan anti politik uang ini kan sebetulnya bukan barang baru ya. Ini kan sudah pernah kita langsungkan di periode 2019 ya. 2019 ya. Memang tidak begitu maksimal ya, karena kegiatan kelurahan anti politik uang ini berbasis pada anggaran. Nah, memang kegiatannya itu berupa edukasi, sosialisasi, ya, termasuk kemudian di dalam kegiatan itu kita menyerap informasi dari masyarakat terkait dengan dinamika politik ya di satu wilayah itu, apakah ada potensi mengarah terkait dengan pemberian dalam bentuk uang atau materi lainnya ya. Sehingga diharapkan di situ masyarakat itu bisa bercerita, karena selama ini kan kecenderungannya itu ya, cerita soal politik uang itu muncul setelah pemilihan kepala daerah atau pemilu itu selesai. Nah, setelah ketemu hasil nih, setelah semua dilantik, barulah muncul cerita, oh di sana itu ada bagi-bagi loh, di sana itu diberi sekian, di sini diberi sekian. Nah,
Dari situasi itulah kemudian kami mengangkat dan menjadikan itu tema ya, agar kemudian masyarakat ini berkenan dan bersedia bercerita bahwa pada satu masa di periode 2019 atau 2020 atau 2024 kemarin ada loh di satu wilayah ini pemberian berupa praktek-praktek yang mengarah pada politik uang. Jadi harapannya dengan cerita itu ya kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata wilayah ini tuh pada pemilu-pemilu yang lalu ada praktek politik uang, tetapi tidak muncul ke permukaan ya. Ini apakah disebabkan karena masyarakatnya yang menutup diri ya, bersepakat dengan praktek politik uang atau bagaimana? Ini kan bisa menjadi objek penelitian. Termasuk kami dalam pemilihan kepala daerah itu kan juga menyiapkan berupa spanduk ya, spanduk kelurahan anti politik uang, yang faktanya dari 177 kelurahan itu berdasarkan informasi jajaran kami pada saat pilkada kemarin itu ada yang hilang spanduknya. Nah artinya kan ini sebagai warning ya, ini bisa menjadi pertanda ini ada apa di satu wilayah kita fasilitasi spanduk ya, tetapi kemudian spanduk itu hilang. Nah ini menjadi pertanyaan besar. Kita menggaungkan ya pengawasan partisipatif dalam bentuk kelurahan anti politik uang ini bisa meminimalisir dan menekan itu. Iya Pak, baik. Bisa menjadi bahan evaluasi ya Pak untuk pilkada selanjutnya Pak. Baik Pak, untuk itu saya ingin tahu juga nih dengan sahabat Bawaslu, apa sih harapan ke depannya untuk pemilu maupun pilkada di tahun berikutnya di 2029 ya Pak? Ya insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah dari harapannya apa nih Pak? Harapannya untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah di tahun 2029, karena mengingat memang pelaksanaan pemilu saat ini itu kan 2024, tapi pelantikannya kan kemarin 2025 ya. Ya, pelantikannya awal, 2025 ya, 2025 awal, sehingga sejadi nanti pelaksanaannya juga bersamaan dengan akhir masa jabatan gitu ya. Harapannya tentu khususnya untuk di Kota Semarang ya, pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah tentunya semakin baik ya, dan semakin baik ini juga didukung dengan adanya semakin terbukanya, semakin pahamnya masyarakat terhadap pentingnya berdemokrasi melalui pemilu maupun pilkada. Jadi titik tolaknya adalah bagaimana kemudian ya masyarakat Kota Semarang ini bisa menunjukkan partisipasi publiknya. Mengingat pada periode 2019 dengan 2024 itu mengalami penurunan yang signifikan ya. Kalau 2019, 2018, 2020 masa Covid ya, nggak begitu terasa. Partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi dan laporan itu cukup tinggi, cukup baik. Nah ini berbeda dengan yang pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Ini justru mengalami penurunan. Nah ini pertanyaannya apakah ini menjadi satu permasalahan ya, atau kemudian ini bisa menjadi tantangan ya ke depan agar kemudian kami sebagai penyelenggara tidak hanya secara teknis ada di KPU, tapi kami sebagai pengawas pemilu bisa menumbuh kembangkan itu. Jadi masyarakat ini salah satu pilar ya, salah satu pilar demokrasi, sehingga kalau kemudian pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini tercerabut dari partisipasi masyarakat, itulah yang tidak kami harapkan. Jadi harapannya ke depan partisipasi masyarakat semakin meningkat ya, dibuktikan dengan pemilih ya yang menggunakan hak pilihnya semakin meningkat. Selain itu juga masyarakat yang berani kemudian memberikan informasi atau laporan ke Bawaslu Kota Semarang ya tentunya Pak, ke Bawaslu Kota Semarang, betul.
Betul. Terima kasih sekali Bapak Arief untuk bincang-bincang kali ini. Sahabat Bawaslu jadi tahu nih apa sih kerjaan Bawaslu Kota Semarang di masa non tahapan ini. Baik Pak, untuk menutup podcast kali ini saya ada pantun nih Pak. Bikin sate di rumah Pak Ketua, jangan lupa beli arang. Sahabat Bawaslu semua, jangan lupa nonton YouTube Bawaslu Kota Semarang.